alam. Jadi Allah ini memang ada di atas arsy-Nya, di singgasana. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya, Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu alam, gitu kan? Karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zatnya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan jangan bicara di zatnya Allah. Karena zatnya Allah kita tidak mampu untuk membicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Aimbot Official. Di video kali ini kita masih membahas mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di video kali ini ada 3 narasumber yang mana beliau ini adalah seniornya di Al-Azhar. Ketiga-tiganya adalah alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Yang pertama yaitu Tengku Amri Fatmi, yang mana beliau ini adalah asli orang Aceh, lebih tepatnya yaitu di Pidi. Dan yang kedua yaitu Ustadz Abdul Somad, yang kita sudah ketahui bahwasanya beliau ini adalah orang Riau. Dan yang ketiga yaitu Ustadz Nuruddin. Di sini kita akan membahas lagi dan lagi mengenai ayat-ayat mutasyabbihat atau ayat-ayat mukahamat yang bertentangan dengan salafi wahabi. Pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita sering bahas, sehingga wahabi salafi di Indonesia mereka ini makin paham mengenai ayat-ayat mutasyabbihat dan ayat-ayat mukahamat. Oke, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Mari kawan-kawan kita simak video ini sampai akhir. Apa bahayanya kalau kajian yang tidak semestinya dulu lazim, sekarang malah orang ngaji di kantor yang mestinya ngaji fikih, malah yang dikaji adalah langsung pertemuan pertama, aina Allah, mana Allah, langsung tunjuk Allah di atas arsy. Rahman alal arsyistawa. Padahal kita diajarkan Allah munazzahun anil jihati sid. Allah suci dari tempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanahu amma yasifun. Apa bahayanya ini nanti dikhawatirkan? Ini berbahaya. Kita katakan ya, dalam pemahaman akidah. Kenapa? Kita tahu bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sudah menjadi konstanta di dalam akidah kita bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak ada batas tempat, batas waktu dan yang lainnya, bahkan itu semua adalah makhlukun lillahi ta'ala. Kalau ayat-ayat ini diajarkan dalam dengan background seseorang yang tidak menafikan tempat waktu bagi Tuhan, ya, maka itu akan memunculkan tashbih la mahalah gitu. Ya, sekarang ya saya mengajarkan ini, apa salahnya? Background Anda meyakini enggak kalau Tuhan itu punya tempat? Oh ya, punya tempat. Maka akan memunculkan tashbih, mengajarkan tashbih pada Allah Subhanahu wa taala pada kalangan orang awam. Satu. Yang kedua, bahayanya adalah orang menganggap bahwa masalah akidah yang paling asasi ini masalah ini loh. Padahal ini bukan asas. Padahal ini bukan asasi. Dan ayat ini hanya beberapa saja loh. Tidak banyak ayat-ayat yang seperti ini. Yang muhkam lebih banyak. Tapi yang kita ajarkan kepada para orang-orang awam yang lebih mereka butuhkan. Maka kenapa umat ini disibukkan justru dengan yang mutasyabihat? Disibukkan dengan yang mutasyabihat, yang secuil ini. Jadi metodenya ini salah. Metodenya ini tidak tepat dalam mengajarkan akidah kepada umat. Yang ketiga, dengan adanya mengajarkan yang seperti ini, itu menghakimi kelompok lain, ya, seakan-akan menganggap yang bukan seperti ini bukan orang Muslim, bukan orang mukmin, jadinya pengkafiran. Kalau kamu tidak memahami ayat mutasyabihat ini seperti pemahaman kami, isbat, maka kamu adalah ta'til. Berarti kamu sudah menghilangkan ayat ini. Menghilangkan ayat, ya. Kalau kamu tidak mengatakan Tuhan itu di atas arsy, berarti kamu sudah meniadakan Tuhan. Karena yang tidak bertempat itu berarti dia tidak ada. Kan itu yang terjadi sekarang. Nauzubillah. Kamu mengatakan Tuhan itu tidak bertempat, ya. Yang tidak bertempat itu tidak ada. Berarti kamu kan ujungnya takfiri. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ya. Justru
Akidah Islam itu bukan menjadikan orang lebih tenang hidup damai dengan saudaranya, tetapi terjadi permusuhan menghakimi orang lain dengan cara yang seperti itu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ada sebagian orang Ya. memahami bahwa perbedaan kita dengan mereka ini kan masalah kunut subuh, Ya. masalah usolli. Ya. Ini kan saudara kita. Ya, cuman beda-beda tipis aja nih Ustadz. Ya. Sebetulnya apakah setipis itu perbedaannya? Kalau kita nilai lebih lanjut, apalagi dalam permasalahan akidah dan metode mengajarkan akidah, menjadikan permasalahannya nggak tipis dong, tebal jadinya. Apalagi di masyarakat saling mengklaim, mengkafirkan. Metode seperti ini mengkafirkan, tidak menyatukan umat. Dengan akidah bukan mereka bersatu, tapi mereka justru berpecah belah. Bahaya itu. Pecah belah. Masalah akidah jadi kita berpecah belah. Jadi saling mengkafirkan, bahkan setelah itu mengkelompokkan. Kalau bukan ini, bukan kelompok kita, seakan mereka orang kafir. Ya, ini nauzubillah. Ya, bahaya laten bagi negara juga. Bahaya laten bagi negara dengan konsep seperti ini. Radikalisme. Bisa saja memunculkan Karena yang kalau seperti tidak itu. memahami seperti pemahaman ini, Ya, pertama kajian tauhid, ainallah, di mana Allah. nauzubillah ya. Lalu Allah di atas aras. Ya, Istaqarra wa jalasa. Istawa bersemayam, istaqarra menetap, jalasa duduk di atas. nauzubillah. Tuhan duduk di atas aras. Saking aras itu menahankan beratnya, Tuhan itu berat sekali. Terdengar berbunyi ka'atitir rahli. La Itu disampaikan di YouTube. haula wala quwata illa billah. Sehingga nanti ketika Ya, Ustadz kami salap, karena dia mengaji Tuhan di atas. Ustadz kamu tidak salap, ngajilah ke Ustadz kami. ya. Jadi apa obatnya Ustadz? Nah, mereka banyak dalam hal ini menyampaikan bahwa itu kan merupakan tafsir salaf juga dalam masalah seperti yang Maulana sampaikan tadi. Kan Imam Bukhari mengatakan ala arsyih. Kan istawa itu ala arsyih. Imam Bukhari juga menyampaikan seperti ini ala arsyih. Kita tanya, Imam Bukhari ketika menafsirkan seperti itu, ada nggak khalfiyah beliau itu meyakini Allah itu ada tempat? Ada nggak meyakini bahwa Allah itu perlu kepada batasan waktu dan yang lainnya? Ya. Mereka menafsirkan itu dalam konteks mereka tidak memahami itu kepada tempat loh. Itu yang Tapi pertama. kedudukan. Boleh jadi bermakna kedudukan. Yang kedudukan itu adalah sifatnya bukan hissi, tapi makna sifatnya Bukan adalah fisik. maknawi. Ala, tinggi kita juga nggak mengatakan semua Ketika tinggi saya di mengatakan atas. Ustadz Amri Fatmi itu lebih tinggi dari saya. Boleh jadi tinggi jismon. Yang saya maksud lebih tinggi Ya. bukan fisik dia 170 180, Ya. tapi saya mengatakan dia Dr. Al-Azhar, maka saya bilang lebih tinggi. Nah, Ya. penafsiran ucapan saya apakah lebih tinggi fisik atau lebih tinggi kedudukan itu mesti dilihat indikasi kan? Indikasi di belakangnya. Apakah saya bicara tentang fisik atau Ayo. non fisik? Iya. Kalau saya bicara bahwa percaya ada fisik Ustaz Amri, boleh jadi ya. Berarti Maksud tentang itu ada fisik. fisik. Tapi kalau saya tidak percaya masalah fisik, kita bicara tentang Tuhan, nggak ada jismon yang kita percayai, Allah nggak ada masalah. Tinggi yang dimaksudnya bukan tinggi jism. Tapi Karena kedudukan. apa? Saya menafikan jism. Nah, ulama-ulama salaf dulu di dalam mereka menafsirkan yang dipakai sekarang ayat-ayat dia penafsiran ulama salaf itu yang ditarik untuk menyatakan makaniyah dan jismiyah bagi Allah. Ya. Mereka nggak percaya, masa nggak meyakini makaniyah dan jismiyah itu. Tapi mereka yang datang kemudian meyakini jismiyah dan makan bagi Allah, mengambil kata-kata itu dengan konteks ini bahayanya. Nah, yang perlu kita ketahui. Yang Kemudian, dikhawatirkan Ya. satu yang saya simpulkan dari Ustaz Amri Fatmi, ya, nyerempet ke tajsim, ya, masuk ujung-ujungnya menjisimkan, memfisikkan, membodikan, menubuhkan Tuhan. iya, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan berat. iya. Sampai kursi berbunyi krik karena saking La haula wala beratnya. quwata illa billah. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Kemudian setelah masuk ke dalam kekhawatiran ini, lalu mengatakan inilah salaf. La haula wala quwata. Selain daripada Ada ini, iftira. selain daripada ini berarti kamu sudah ta'til, kamu meniadakan sifat Tuhan, kamu meniadakan Tuhan. La Karena haula wala sifat-sifat ada, kamu nafikan dari Tuhan. Nah, Ini kan ujungnya takfiri. Nah, bagaimana menyelamatkan umat ini? Ya. Dari mana kita mulai? ya. Bagaimana menyelamatkan umat ini? Kembali kepada
ayat Al-Quran itu adalah muhkam dan mutasyabih. Ada muhkam yang muhkam itu umul kitab. Ya. Umul kitab, bahkan muhkam itu lebih banyak. Maka kita mengajak siapapun elemen, siapapun kelompok, metode yang harus kita pakai adalah bahas sebanyak-banyaknya masalah umat ini, akidah umat ini kita jaga dengan al-muhkamat dalam Al-Quran. Ya, yang tidak ada perselisihan pendapat di situ, yang justru mereka itu sangat membutuhkan. Yang tidak multi interpretasi. Tidak ada multi interpretasi. Kalau Anda tidak mau percaya pada tidak ada apa, enggak ada, itu pasti maksudnya seperti ini. Saudara, kawan saudara, kelompok lain mengatakan itu multi. Kalau multi ataupun ada makna lain, ada perselisihan tentang itu, jauhi hal-hal yang seperti itu, ajarkan yang justru menjaga keademan, menjaga akidah lebih baik dari umat, yang kita semua adalah sepakat dalam hal yang seperti itu. Justru itu lebih menjaga ukhuwah sesama kita, bukan yang sebaliknya. Saya pikir bahwa salafus soleh juga tidak akan ridho loh. Cara kita pakai mendakwahkan seperti ini memunculkan permasalahan yang perpecahan yang apalagi bukan masalah fikih, tapi apalagi akidah. bukan masalah fikih, tapi masalah akidah. Saya selalu menyampaikan seminim-minimnya masjid surau langgar musola sepekan itu punya 3 kajian. Ya. Kajian pertama akidah, Ya, kajian kedua fikih, Ya. kajian ketiga akhlak tasawuf. Ya. Nah, untuk akidah, kalau fikih banyak. Ya. Untuk akidah ini saran Ustadz, apa referensi Ustadz-Ustadz kita ngajar di masjid? Ya. Apa kitab? Kalau kita mau merujuk kepada kitab-kitab ulama mutaakhirin, ya kita sudah pahamlah ada kitab Imam Sanusi yang sudah berjenjang dan bertingkat seperti itu. Ya. Begitu juga Syarah Jauharatut Tauhid, ya, yang banyak syarah-syarah kitab itu. Kemudian juga Aqidatul Awam yang bisa diajarkan. Itu adalah metode dulu, ya, artinya bahwa pembahasannya itu adalah pembahasan seperti yang disebut oleh ulama-ulama mutakhirin, pembahasan di dalamnya. Ada juga yang model sekarang, artinya bahwa nampaknya yang seperti ini juga menyesuaikan dengan pemahaman orang-orang saat ini yang kebutuhan mereka tentang akidah. Saya menyampaikan ada metode ada kitab yang ditulis oleh guru kita dari Al-Azhar, dan itu sangat bagus menjadi referensi bagi siapapun yang ingin mengajarkan akidah untuk anak SMP, SMA juga. Ya. Tapi ini dari ulama Al-Azhar terkenal dalam masalah akidah. Beliau Profesor Dr. Rabi' Jauhari. Beliau ada mengarang kitab namanya Aqidatuna 2 jilid. Aqidatuna. Jadi beliau membahas tentang rukun iman. Ya. Akidah yang kita bahas tentang rukun iman, ya, dari A sampai Z, apa yang wajib diketahui oleh seorang mukmin dengan memakai ayat-ayat dan hadis, memakai juga dengan dalil-dalil secara nakli. Simple. Jadi tapi bagus untuk zaman sekarang. Sangat bagus untuk zaman sekarang yang perdebatan tidak panjang di situ, tidak banyak perdebatan, tapi setelah kita belajar banyak justru menenteramkan iman kita sesuai dengan metode sekarang. Itu boleh dijadi rujukan, ya, di samping rujukan para ulama-ulama kita yang telah disebutkan ataupun yang sudah ada zaman dulu. Saya sampaikan ini karena saya sudah membaca, ada mengajarkannya juga, menyarankan, dan guru saya itu juga menyarankan kalau bisa ini disampaikan kepada yang lain supaya manhaj ini juga mungkin ada kecocokannya dengan masa kita saat ini. Ya, begitu. Dulu di pondok-pondok kita Aqidatul Awam, Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, betul. Al-Husunul Hamidiyah, dulu kami di Sanawiyah. Ya, betul. Kemudian di Aliyahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Betul, Maulana. Kenapa ulama memilih kitab Dasuqi ini? Karena ulama mutakhirin mereka kan sudah mulimun, jadi sudah mengetahui berbagai macam cabang daripada pengetahuan dalam ilmu fikih, ilmu akidah yang ditulis oleh para ulama. Jadi mereka kemudian memilih pembahasan-pembahasan yang sudah ada dalam yang ditulis oleh para ulama pendahulu dan disesuaikan dengan masa mereka saat itu. Makanya kita lihat misalkan Imam Sanusi ketika beliau mengarang kitab, bukan yang kecil dulu dikarang, justru yang besar. Kemudian ada wusta, sughra, kan, diperkecil karena disederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita juga mengatakan setiap masa, setiap zaman juga kondisi itu
harus disesuaikan. Ya. Maka untuk zaman ini silakan Ustaz memilih di satu tempat. menyarankan Ya. aqidatuna. Termasuk aqidatuna salah satunya. Kemudian aja juga kitab kitab Aqidah Al-Islamiyah yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Habannaki juga bisa dijadikan sebagai rujukan referensi yang saya mengatakan bahwa kalau bisa memang kita mengajarkan akidah itu adalah kita mengajarkan rukun iman itu. Kita jadikan rukun iman itu betul-betul rasih dalam dalam hati orang awam dan menjadikan mereka itu setelah belajar akidah semakin tenang, semakin mengikat dengan Allah dan semakin mereka ingin berbuat amal soleh. Itu maksud kata kita kuncinya. mengamalkan. Bagaimana dengan berakidah orang menjadi kuat keyakinan, pukulan kehidupan ini diterpa badai, gelombang, angin puting beliung, dia tetap tegar. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang ngaku ini kajian akidah, tapi untuk mengeliminasi lawan. Itu yang bahaya. Kajian kita malam ini adalah akidah. Bertauhid, kaji tauhid. Tapi sebenarnya untuk mengatakan guru kamu bukan ahlus sunnah, kajian kamu bukan ahlus sunnah, masuk neraka, kafir, karena kamu sudah terjerumus dalam ta'til, kamu meniadakan sifat, kalau kamu mau selamat, ikut ini. Jadi akidah apa yang sedang diajarkan ini? Bukankah ini akidah tafriq, anti intoleran, benih-benih radikalisme? Karena takfiri, mengkafirkan orang. Mengkafirkan dan saling menyalahkan orang. Dan setelah itu bukannya orang merasa tenang dengan akidahnya, justru merasa gusar dengan apa yang ada. Ya, bukan banyak berbuat amal soleh kepada orang lain, pasti justru berbuat amal solah. Amal salah. Saya berharap Ustaz Amri Fatmi punya keluangan waktu. Amin. Nanti saya mau kumpulkan guru-guru akidah, ustadz-ustadz yang spesialis ceramah di masjid akidah, lalu ustadz beri pembekalan training for trainer. Insyaallah. Jadi yang selama ini ustadz ngajinya mungkin umum saja, satu ustadz khusus ngaji akidah, bacakan akidatuna, akidah Islamiyah, dibuatkan dalam bentuk PowerPoint atau terjemah atau khulasoh atau ringkasan, sehingga dalam 1 tahun dibaginya 40 tatap muka. Maka dalam satu bulan dia 4 kali kajian, 10 bulan 40, potong Ramadan, potong cuti libur, sehingga 40 tatap muka. Selesai setahun itu ngaji ini, berijazah dari Ustadz Amri Fatmi, sehingga iman umat jadi kuat. Dia lebih tenang, lebih khusyuk, lebih yakin dengan Allah. Mudah-mudahan Ustadz punya waktu. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Insyaallah. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan yang sangat-sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Tengku Amri Fatmi dan disempurnakan oleh pemahaman dari Ustadz Abdul Somad. Ini pemahaman yang sangat jelas sekali dan sangat mudah dicerna. Kemudian masih ada satu video lagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuruddin mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari langsung kita simak saja video ini sampai akhir. Kemustahilan bertempatnya Allah. Karena kalau Allah bertempat, berarti dia memiliki permulaan, perubahan, mengalami perubahan. Kenapa bisa mengalami perubahan? Karena makhluk itu, kadang kalau kita katakan Allah bertempat di langit. Langit itu ada awalnya, Allah tidak ada awalnya. Kalau kita mengatakan Allah bertempat di langit, berarti tadinya dia tidak bertempat, kemudian berarti kalau gitu Tuhan mengalami perubahan dan itu mustahil. Kalau Allah bertempat di atas langit, berarti kalau begitu Allah adalah sesuatu yang tersusun. Karena sesuatu yang bertempat di atas sesuatu yang lain biasanya memiliki ketersusunan. Tuh lihat tuh, saya duduk di atas kursi, saya punya bagian-bagian ya. Bertempat di atas meja, ada bagian-bagian. Di alam semesta ini kita menjumpai kalau sesuatu itu bertempat, maka dia memiliki ketersusunan. Sesuatu yang tersusun namanya apa? Jisim. Jisim itu sesuatu yang yang menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang dan tersusun itu namanya jisim. Kalau Allah bertempat berarti Allah jisim. Dan kalau Allah dikatakan jisim, berarti dia butuh kepada bagian-bagiannya. Dan itu juga mustahil.
Kalau Allah bertempat, berarti tempat itu tidak bermula harusnya. Kalau seandainya Allah itu bertempat, benar bertempat sejak awal begitu. Berarti tempat itu tidak bermula harusnya. Tapi kita saksikan tempat itu hanya ada dengan adanya makhluk, karena itu mustahil Allah Subhanahu wa taala bertempat pada makhluknya. Ada kutipannya itu, saya kutipkan itu di situ. Kutipan dari Imam Mallali, halaman 74. Annahu yastahil alai istiqraruhu ta'ala 'alal makan kal 'arsy mathalan di anna al-amkina muhdatsah. Karena tempat itu baru, la yastaqirru 'alaiha illa muftaqir ilaiha. Tidaklah bertempat di atasnya kecuali sosok yang butuh kepadanya. Jadi kalau Allah duduk di atas arsy, duduk di atas langit, berarti Allah itu butuh kepada tempatnya. Sementara Tuhan tidak mungkin memiliki kebutuhan. Fahuwa ta'ala la yahullu fi makhluk. Dia tidak bertempat pada makhluk. Wala yujawiruhu, wala yuqabil, wala yulamisu, wala yulasiku. Walau hala rabbuna fi makan, lakana muhtajan ilal makan. Kalau Allah itu bertempat pada sebuah tempat, maka Allah itu akan butuh kepada tempatnya. Walau ihtaja ilal makan, la ajiza an takwinil makan. Kalau dia butuh kepada tempat, dia nggak mungkin bisa menciptakan tempat. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari alumni Al-Azhar yang Masya Allah, yang sangat mudah sekali untuk kita cerna, apalagi dicerna oleh masyarakat awam umumnya. Kawan-kawan semua, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya di bidang itu, mereka banyak sekali menguasai ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Maka penting bagi kita untuk meng-share video ini sehingga kawan-kawan kita, keluarga kita mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.